Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang filsafat pendidikan Islam. Siska Maulida Nur Alfiana sebagai pemateri kedua dan saya sendiri Rahma Yunia Kamelia sebagai pemateri pertama. Langsung saja, yang pertama, filsafat pendidikan Islam. Pengertian dari filsafat pendidikan Islam. Secara bahasa, kata filsafat berasal dari kata falsafah dalam bahasa Arab dan berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia atau philein yang artinya mencintai dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi bahasa filsafat tersebut bisa disimpulkan berasal dari kata filosofi sendiri yang diartikan sebagai kecintaan terhadap kebijaksanaan atau pemikiran. Ilmu filsafat yang sekarang dikenal adalah satu ilmu yang mempelajari hasil pemikiran manusia dan merupakan pandangan hidup seseorang yang mendasari pemikirannya akan kehidupan yang ingin ia jalani. Orang-orang yang mendalami ilmu filsafat biasanya sering berpikir dan disebut sebagai filsuf. Banyak tokoh filosofi Yunani yang sangat terkenal hingga hari ini dan nama-nama mereka disebutkan dalam buku-buku filsafat dunia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa umat Islam tidaklah memiliki dasar ilmu filsafat sendiri. Umat Islam atau para cendekiawan Muslim dulu banyak yang merupakan tokoh filosofi dan mereka menuangkan pemikiran mereka sendiri ke dalam ilmu filsafat tersebut. Ilmu filsafat juga mempelajari hakikat kebenaran suatu ilmu serta berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai agama Islam yang disebut sebagai ilmu filsafat Islam. Meskipun diadaptasi dari nilai-nilai budaya Barat atau Yunani, ilmu filsafat Islam tetap memiliki kaidah tersendiri. Hal yang biasanya dipikirkan atau dibahas dalam filsafat Islam adalah mengenai ketauhidan atau ketuhanan, kerasulan, kitab, hubungan manusia dengan sesamanya, dengan lingkungannya, dan juga mencakup ilmu tasawuf dan kebatinan. Selanjutnya, sejarah filsafat pendidikan Islam. Sejarah filsafat Islam dimulai ketika Raja Iskandar Zulkarnain melakukan ekspansi militer ke beberapa negara di benua Eropa dan Afrika, termasuk menguasai kota Iskandariyah di Mesir. Di kota tersebut, yakni sekitar abad ketiga Masehi, Raja Ptolemeus di Mesir membangun Universitas Iskandaria, dan dari situlah para ilmuwan Barat memperkenalkan ilmu filsafat, dan termasuk diantaranya para cendekiawan atau pemikir dari Yunani. Selanjutnya, budaya bangsa Yunani tersebut mulai mengalami perpaduan dengan budaya baru bangsa Arab, dan kemudian dikenallah ilmu filsafat dalam Islam. Selain kota Iskandariyah, penganut budaya filsafat bangsa Barat juga berkembang di kota Haran yang terletak di sebelah utara negeri Syria atau yang saat itu dikenal dengan sebutan Syam. Kota Haran tersebut kemudian jatuh ke tangan bangsa Arab dan selanjutnya menjadi lebih terbuka dengan falsafah dan kebudayaan bangsa Barat, khususnya bangsa Yunani. Ilmu pengetahuan dan falsafah saat itu kemudian banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga bangsa Arab dapat dengan mudah mempelajarinya. Selanjutnya, ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh atau universal tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, masalah kurikulumnya, metode, dan lingkungannya. Sekian penjelasan dari saya, bisa dilanjutkan oleh saudara Siska. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan pendidikan Islam. Tujuan ialah suatu yang diharapkan tercapai setelah suatu usaha atau kegiatan selesai. Maka pendidikan merupakan suatu usaha dan kegiatan yang berproses melalui tahap-tahap dan tingkatan-tingkatannya. Tujuannya yaitu untuk bertahap dan bertingkat. Pendidikan bukanlah suatu benda yang berbentuk tetap dan statis, tetapi ia merupakan suatu keseluruhan dari kepribadian seseorang yang berkaitan dengan seluruh aspek manusia atau aspek kehidupannya. Selanjutnya, C. Hakikat manusia.
Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di antara makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, karena manusia dikaruniai akal, pikiran, dan perasaan oleh Tuhan. Maka akan selalu memilih yang terbaik di antara yang dapat diambil. Hakikat manusia juga memiliki banyak arti, di antaranya yaitu A. Makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat mengerahkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. B. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Dan yang terakhir, C. Mampu mengarahkan dirinya ke tujuan yang positif, mampu mengatur dan mengontrol dirinya, dan mampu menentukan nasibnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.